Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris, di mana ini adalah materi yang sering keluar dari tahun ke tahun. Ada 10 materi. Nah, yang pertama itu adalah main idea and topic, ide pokok atau topik. Jadi, kita diminta untuk mencari ide pokok atau topik yang ada dalam bacaan atau teks yang sudah disediakan. Kemudian adalah organization of the ideas. Jadi, ini terkait dengan bagaimana menentukan ide dalam sebuah teks atau bacaan. Kemudian yang ketiga adalah determining the purpose, menentukan tujuan dalam teks atau bacaan. Jadi kita diminta untuk mencari apa sih tujuannya dipaparkan teks tersebut. Kemudian yang keempat adalah state and unstate information, informasi yang dinyatakan dan tidak dinyatakan dalam teks. Jadi ada juga soal yang biasanya meminta kita untuk mencari apa sih informasi yang ada dalam teks atau informasi yang tidak ada dalam teks. Kemudian yang kelima, restatement and making summary. Jadi ini adalah terkait dengan kesimpulan dan penyajian kembali. Jadi setelah kita baca teks atau bacaan, kita diminta untuk menyajikan kembali teks tersebut dengan secara lebih ringkas. Kemudian yang keenam adalah preceding and following question. Jadi ini terkait dengan pernyataan sebelum, pertanyaan sebelum, dan pertanyaan setelah paragraf. Kemudian yang ketujuh adalah author's attitude atau sikap penulis dalam menuliskan sebuah teks atau bacaan. Kemudian yang kedelapan adalah inference atau kesimpulan. Jadi kita diminta untuk mencari simpulan dari sebuah teks atau bacaan. Kemudian yang kesembilan adalah reference atau rujukan. Jadi ada juga soal biasanya mengatakan bahwa kata ini atau kalimat ini merujuk pada apa. Kemudian yang ke-10 adalah sinonim, ini jelas terkait dengan persamaan kata yang ada dalam sebuah teks atau bacaan. Nah, ke-10 materi ini kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk video ini yang pertama kita bahas adalah main idea and topic. Untuk main idea and topic ada beberapa tipe questionnya atau tipe pertanyaannya. Yang pertama adalah what is the main idea of the passage? Apa ide pokok dari bacaan? Kemudian, the primary idea of the passage is gagasan utama bacaan tersebut, primary idea. Gagasan utama bacaan tersebut adalah, kemudian yang ketiga adalah which the following best expresses the idea of the text. Manakah kalimat berikut yang paling tepat menggambarkan isi teks tersebut? Kemudian yang keempat, what is the best title for the passage? Apa judul terbaik dari bacaan tersebut? Kemudian yang kelima, the main topic of the passage is, topik utama bacaan tersebut adalah, kemudian yang keenam, what does the passage mainly discuss? Apa yang terutama dibahas dalam bacaan tersebut? Kemudian yang ketujuh, what is the topic of the passage above? Apa topik bacaan di atas? Kemudian yang kedelapan, what is the subject of the passage? Apa pokok bacaan, pokok bahasan dari bacaan tersebut? Kemudian yang kesembilan, the passage is primarily concerned with. Bacaan tersebut terutama membahas tentang. Kemudian yang ke-10, what is the author's main point in the passage? Jadi apa inti pokok pikiran pengarang atau penulis dalam bacaan tersebut? Nah, untuk menjawab soal main idea and topic itu ada beberapa trik yang dapat kita gunakan. Ada 4. Yang pertama itu adalah cek paragraf pertama, baik di awal maupun di akhir paragraf. Kemudian cek apakah paragraf berikutnya memuat informasi ide pokok yang kita temukan di paragraf pertama. Kemudian yang ketiga, cek paragraf terakhir baik di awal maupun di akhir paragraf. Dan yang terakhir, buat kesimpulan dan cocokkan di opsi jawaban. Jadi pada intinya, trik untuk menentukan main idea and topic itu kita baca masing-masing kalimat utama dan kalimat terakhir dari, kalimat pertama dan kalimat terakhir dari masing-masing paragraf. Kenapa? Karena ide pokok atau topik itu biasanya terletak di awal ataupun di akhir. Nah, setelah kita dapatkan ide pokok dari masing-masing paragraf, kita bisa simpulkan dan cocokkan dengan opsi jawaban. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Soal yang pertama, what is the main idea of the passage? Apa gagasan utama atau ide pokok dari bacaan? Nah, sesuai dengan triknya, kita baca masing-masing kalimat pertama dan kalimat terakhir dari setiap paragraf. Kita ke paragraf pertama. The word gambut pit is taken from the name of village. Kata gambut diambil dari nama sebuah desa. Desa Gambut, yaitu desa Gambut, now Gambut Subdistrict. Sekarang adalah kecamatan Gambut, which is located about 10 km east of Banjarmasin, South Kalimantan.
yang terletak sekitar 10 kilometer di sebelah timur Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, kalimat pertama ini menggambarkan terkait dengan gambut yang berasal dari nama sebuah desa atau village. Kemudian kita lihat kalimat terakhir, the nature and characteristic of peat soil. Sifat dan karakteristik tanah gambut can be determined based on their physical and chemical properties. Dapat ditentukan berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Oke, nah setelah kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir, secara umum ini menggambarkan terkait dengan asal-usul dari gambut. Kemudian dijelaskan pula bahwa gambut itu memiliki karakteristik berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Lanjut kita ke paragraf kedua. Gambut has dark brown to blackish colors. Gambut berwarna coklat tua sampai kehitaman. Kita lihat kalimat terakhir. In addition, selain itu, peat soil has a large absorption area. Tanah gambut memiliki luas serapan yang besar, kemudian which is up to 4 times, yang yaitu hingga 4 kali greater than Mount Molinet clay, lebih besar dari lempung Mount Molinet. Oke, nah setelah kita baca kalimat terakhir, kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf 2 ini membahas terkait dengan karakteristik dan ciri-ciri gambut. Kemudian kita lihat paragraf ketiga, kalimat pertama, next, peat soil has acidic reaction properties. Jadi selanjutnya tanah gambut memiliki sifat reaksi asam. Oke, ini masih membahas terkait dengan karakteristik. Kemudian yang terakhir, generally secara umum peat soil show resistance to change. Jadi, secara umum, tanah gambut menunjukkan ketahanan nyata terhadap perubahan. Perubahan apa? To change in pH when compared to mineral soil. Perubahan pH jika dibandingkan dengan tanah mineral. Oke, ini juga masih membahas terkait dengan ciri-ciri dan karakteristik dari peat soil atau tanah gambut. Nah, setelah kita baca, kita bisa simpulkan bahwa untuk paragraf pertama ini masih membahas atau kalimat pembuka dari gambut membahas terkait dengan apa itu gambut dan gambut itu berasal dari nama sebuah desa. Kemudian paragraf kedua ini sudah masuk ke ciri-ciri dan karakteristik gambut, begitupun dengan paragraf ketiga yang menjelaskan terkait dengan ciri-ciri dan karakteristik gambut. Berarti ide pokoknya itu pasti terkait dengan ciri-ciri atau karakteristik tanah gambut. Tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, peat soil, tanah gambut. Apakah ini sesuai? Ini tidak ya, ini tidak terlalu menjelaskan ide pokok. Berarti bukan opsi yang A. Kemudian opsi yang B, peat soil is physically and chemically different. Tanah gambut secara fisik dan kimia berbeda. Ini tidak dijelaskan ya. Tadi kita hanya menemukan bahwa tanah gambut itu dapat dilihat berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Kemudian opsi yang C, peat soil has certain physical and chemical properties. Tanah gambut memiliki sifat fisik dan kimia tertentu. Nah, ini nih kemungkinan yang paling tepat jawabannya. Kita simpan dulu. Opsi yang B, peat soil has chemical properties that are quite different from clay. Tanah gambut memiliki sifat kimia yang sangat berbeda dengan tanah liat. Kita tidak membandingkan dengan tanah liat, berarti ini opsi yang salah. Kemudian opsi yang E, peat soil is brown because of the physical and chemical properties. Tanah gambut warna coklat karena sifat fisik dan kimianya. Ini menjelaskan terkait dengan warna gambut ya. Ini tidak menggambarkan ide pokok karena ini hanya didapatkan di paragraf kedua, berarti tidak menggambarkan keseluruhan isi paragraf. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang C, peat soil has certain physical and chemical properties. Tanah gambut mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu. Nah, sifat fisik dan kimianya itu bisa kita lihat di paragraf pertama dan paragraf terakhir. Next, ke soal yang kedua. What is the topic of the passage? Apa topik dari bacaan? Oke, kita masih menggunakan trik yang sama. Kita ke paragraf pertama terlebih dahulu. High school student might improve their science grade. Siswa sekolah menengah dapat meningkatkan nilai sains mereka by learning about the personal struggles dengan mempelajari tentang perjuangan pribadi and field experiment of great scientists such as Albert Einstein and Maria Curie. Personal struggles atau perjuangan pribadi dan field experiment percobaan gagal dari para ilmuwan seperti Albert Einstein dan Maria Curie. Oke, secara umum ini menggambarkan terkait dengan siswa sekolah menengah itu dapat meningkatkan
nilai sains mereka dengan mempelajari personal struggles and field eksperimen dari para ilmuwan. Kemudian kita lihat kalimat terakhir. The struggle stories include action the scientist. Kisah-kisah perjuangan tersebut mencakup tindakan yang diambil dari para ilmuwan. Ini masih membahas dengan uh, personal struggles ya, terkait dengan kisah-kisah para ilmuwan, berarti ini masih berkaitan dengan kalimat pertama yang kita dapatkan tadi. Kita lihat paragraf selanjutnya, paragraf 2. Student who read about the scientist intellectual or personal struggles, siswa yang membaca tentang perjuangan intelektual atau pribadi para ilmuwan. Oke, ini masih berkaitan dengan personal struggles para ilmuwan. Kemudian kalimat terakhir, student in the control group, siswa dalam kelompok kontrol more often believe the great scientist, lebih sering percaya bahwa ilmuwan hebat. Oke, ini masih membahas terkait dengan ilmuwan. Kita lihat lagi di kalimat terakhir, paragraf terakhir. The study suggests the science textbook show highlight the struggles of great scientists. Studi ini menyarankan bahwa buku teks sains harus menyoroti perjuangan para ilmuwan, perjuangan saintis. Masih membahas terkait dengan saintis atau kisah-kisah dari saintis. Kemudian yang terakhir, our science curriculum is impersonal. Kurikulum sains kami impersonal. Oke. Nah, setelah kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir dari masing-masing paragraf itu saling berkaitan ya, yaitu terkait dengan para ilmuwan. Jadi apabila siswa itu ingin meningkatkan nilai sains mereka, maka itu dapat mempelajari personal struggles and field eksperimen dari para ilmuwan. Nah, semua ini dijelaskan tadi di paragraf pertama, 2, dan 3. Jadi kemungkinan topiknya pasti berkaitan dengan hal tersebut. Kita bisa analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A study on science grade, sebuah studi tentang nilai sains. Sebuah studi tentang nilai sains. Apakah ini bisa? Ini tidak ya. Kenapa? Karena ini tidak terlalu menggambarkan. Memang di sini membahas bahwa sebuah studi tentang nilai sains, tapi kita tidak tahu bahwa studi ini dilakukan oleh siapa. Jadi ini tidak terlalu menggambarkan ide pokok atau topik. Kemudian yang ke B, a study on high school student. Sebuah studi atau penelitian pada siswa SMA. Ini juga tidak menggambarkan. Ini hanya mengatakan bahwa sebuah studi tentang sebuah studi pada siswa SMA. Tapi kita tidak tahu bahwa ini studi apa. Jadi opsi yang B juga kurang tepat. Kemudian opsi yang C, a study on high school student science grade. Sebuah studi tentang nilai sains siswa sekolah menengah. Nah, ini yang paling tepat. Ini adalah opsi yang paling tepat. Bisa kita lihat tadi bahwa membahas terkait dengan sebuah studi tentang nilai sains siswa sekolah menengah. Jadi apabila siswa ingin meningkatkan nilai sains mereka, maka dapat mempelajari personal struggles and field eksperimen dari para ilmuwan. Kita lihat dulu opsi jawaban yang lain. Opsi yang D, a study on the personal struggles of great science. Sebuah studi tentang perjuangan pribadi para ilmuwan. Ini memang ada, tadi kita baca, tapi ini tidak terlalu menggambarkan. Kenapa? Karena selain personal struggles, itu juga dijelaskan terkait dengan field experiment. Jadi opsi yang D kurang tepat. Kemudian opsi yang E, a study on Albert Einstein and Maria Curie. Sebuah studi tentang Albert Einstein dan Maria Curie. Ini juga tidak tepat. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C, sebuah studi tentang nilai sains siswa sekolah menengah. Next, ke soal yang terakhir, soal yang ketiga. What is the topic discussed the passage? Apa topik yang didiskusikan dari bacaan? Oke, kalau kita lihat ini tesnya tidak terlalu panjang ya. Kita baca dulu paragraf pertama, kalimat pertama. When done responsible, jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab, breeding hamster can be fun and rewarding. Mengembang biakan hamster dapat menyenangkan dan menguntungkan. But there are a few rules and tips. Tapi ada beberapa aturan dan tips atau kiat that you may want to follow to prevent a Hemi disaster. Yang mungkin dapat kamu ikuti untuk mencegah bencana Hemi. Bencana Hemi ini kemungkinan adalah bencana yang ada pada hamster. Kemudian kita lihat kalimat terakhir. Make sure you only breed if you have keep hamster for a while.
Pastikan kamu hanya mengembangbiakkan jika kamu telah memelihara hamster selama beberapa waktu. Oke, ini masih terkait dengan breed hamster, mengembangbiakan hamster. Jadi ide pokok yang kita dapatkan di kalimat di paragraf pertama ini adalah terkait dengan bagaimana breeding hamster, mengembangbiakan hamster. Kita lihat paragraf kedua. First, decide what type of hamster you want. Pertama, tentukan jenis hamster yang kamu inginkan. Kita lihat kalimat terakhir, keep in mind that there are many more breeds to choose from. Perlu diingat bahwa masih banyak lagi jenis hamster yang bisa dipilih. Oke, secara umum paragraf kedua ini membahas terkait dengan tipe of hamster. Kemudian yang paragraf ketiga, second, consider the colors of the hamster you like to breed. Kedua, pertimbangkan warna hamster yang ingin kamu kawinkan. Oke, ini berkaitan dengan warna. Oke, kita lihat kalimat terakhir. By construction a Punnett square, dengan membuat Punnett square, you can determine the likeness of the color of the offspring. Dengan membuat Punnett square, Anda dapat tentukan kemungkinan warna dari keturunan dari hamster. Oke, jadi paragraf ketiga ini membahas terkait dengan bagaimana memilih warna hamster yang ingin kita kembangbiakkan. Nah, setelah kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir dari masing-masing paragraf, secara umum ini membahas terkait dengan bagaimana cara mengembangbiakkan hamster atau bagaimana cara beternak hamster. Berarti topiknya pasti berkaitan dengan hal tersebut. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, the adoption technique of hamster. Teknik adopsi hamster. Apakah adopsi? Kita simpan dulu. Kemudian opsi yang B, how to breed a hamster. Cara beternak atau mengembangbiakkan hamster. Ini juga bisa kita simpan dulu. Opsi yang C, collection hamster as a hobby. Mengoleksi hamster sebagai hobi. Ini tidak ya. Opsi yang D, how to prevent a Hemi disaster. Cara mencegah bencana Hemi. Ini tidak menjelaskan topik karena ini hanya dijelaskan di kalimat pertama. Di paragraf pertama. Kemudian opsi yang E, the way for selection a good quality hamster. Cara memilih hamster yang berkualitas. Ini juga tidak menggambarkan topik. Nah, ada opsi yang A, the adoption technique of hamster dan how to breed a hamster. Ada adopsi, ada breed. Ada adopsi, ada mengembangbiakkan. Nah, tadi kita baca bahwa teks ini menjelaskan terkait dengan bagaimana cara mengembangbiakkan hamster, mulai dari pemilihan tipe dan warnanya. Jadi, yang paling tepat itu adalah opsi yang B, cara mengembangbiakkan hamster, bukan adopsi. Kalau adopsi itu hanya sekedar memelihara, tidak memperhatikan bagaimana nanti keturunannya, bagaimana nanti warnanya, bagaimana nanti tipenya. Jadi, yang paling tepat adalah opsi yang B, mengembangbiakkan. How to breed a hamster.